Halo sahabat Seto Consultant, kembali lagi di Podsesif, podcast seru dan edukatif. Halo guys, hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial lah, yaitu ada Mas Sidik. Halo Mas Anwar. Mas Sidik. Oh ya, siap. Gimana kabarnya Mas Sidik? Kabarnya alhamdulillah baik sekarang ini. Oke. Nah, Mas Sidik ini seorang web designer. Wah, berarti web designer itu UI UX juga dong, Mas? Web designer itu ya bisa juga ke UI UX. Cuman emang UI UX itu sebenarnya dia cabang sendiri. Jadi dia sebenarnya misah, cuman masih satu kesatuan sama UI UX. Satu perguruan gitu ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Satu perguruan, bisa. Oke. Mas, keseharian gimana Mas? Kerja atau gimana gitu? Keseharian sih sekarang ini ya saya kerja juga kan as web designer, terus juga sering ngambil freelance kalau ada ya kan. Terus juga ya sama ngedesain lah, desain website, tampilan-tampilan, memperbaiki website. Misalkan kadang ada yang website udah dibuat tapi nggak sesuai sama apa yang diharapkan sama user, jadi kita perlu improve di situ, dari situnya. Berarti maintenance juga gitu ya? Maintenance juga bisa, tapi dari sisi desainnya itu sendiri. Desainnya, ya, betul. Bukan website codingannya gitu? Bukan. Tapi Mas Sidik sendiri bisa nggak sih masukin coding gitu? Saya sendiri sih jujur bisa sih, cuman nggak terlalu expert Mas. Karena itu udah orang lain lah istilahnya. Jadi kita yang ngedesain, orang lain yang mengimplementasikan desain kita ke dalam suatu codingan seperti itu. Jadi kalau dibilang bisa, ya bisa, cuman sedikit nggak terlalu expert lah. Karena kan buat website harus ada yang expert gitu loh, buat ininya, ngedevelopnya. Seperti Mas Sidik cuman hanya membangun kayak rangka terus desainnya gitu ya? Betul, saya juga ngebangun rangkanya. Pertama itu sebenarnya yang dicari adalah research-nya dulu. Research-nya dulu. Iya, kan apa yang user mau gitu loh. Jadi kita perlu melakukan yang namanya sebuah user research lah istilahnya. Itu apa yang user mau, kita tanya, kita gali, kita cari pain point-nya, kita cari masalahnya. Nah, setelah ketemu masalahnya, baru kita tuangkan ke dalam ide. Nah, ide yang berupa yaitu tadi website itu tadi. Jadi nanti buat website itu udah berdasarkan dengan permasalahan user. Jadi udah benar-benar pas gitu loh. Jadi nggak asal buat. Berarti tergantung usernya pengennya apa gitu ya? Benar. Nah, itu namanya user research. Gitu. Mas, kalau boleh tahu nih, Mas Sidik kalau misalkan kerjain web design, itu pakainya toolsnya apa aja sih biasanya? Web design itu ya yang pertama udah pasti saya biasanya pakai kertas biasa buat coret-coret dulu. Nah, kedua itu udah pasti kita pakai yang namanya Figma. Oh, Figma. Ya, jadi Figma itu jadi ada dua ya, ada Figma, ada FigJam juga. Nah, FigJam itu buat kita research-nya itu tadi. Jadi kan tadi kan di awal kan aku bahas tentang keinginan user. Nah, di situ pakai FigJam buat nulis-nulis, buat memetakan lah mana pain points, mana affinity diagram, mana terus ide yang harus diprioritaskan, apa yang harus dikerjakan dulu, next-nya, terus nanti ke depannya. Nah, itu pakai FigJam. Nah, web designer terus setelah itu dari FigJam kita buat di Figma namanya wireframe-nya. Jadi kita bikin itu wireframe-nya itu semacam kayak tampilan kasar lah, masih abu-abu, masih belum ada warna. Itu kita buat di Figma. Biasanya kita pakai metode Crazy X namanya. Jadi ada 8 kertas, kita buat kertas HPS itu, terus kita lipat, terus kita gambar coret-coret. Nah, terus baru itu habis itu kita implementasikan ke Figma itu tadi. Nah, seperti itu.
Berarti awalnya itu benar-benar dari manual gitu, dari kertas gitu, dari fisik. Dari manual sih mas, emang awalnya itu semuanya itu manual. Semuanya manual, terus kita tulis ke kertas, jadi emang benar-benar detail lah pembuatan website tuh. Seperti itu. Gitu. Oke, Mas mau nanya dong, kenapa sih Mas Sidik tertarik gitu buat berkarir di web design ini? Nah, menarik nih. Nah, jadi kan sebenarnya waktu SMK dulu, waktu saya ini udah lulus SMP kan, saya tuh bingung sebenarnya. Saya waktu itu mau jadi pemain bola kan. Tapi nggak kesampaian gitu? Nggak kesampaian, pemain bola kan. Akhirnya bingung. Nah, habis itu saya mau ambil SMK informatika. Cuman jarak dari rumah ke sekolah itu jauh mas. Ada 30 km. Wow, jauh banget kan. Nah, akhirnya saya ambil jurusan teknik komputer jaringan, ya kan, install Windows lah, TKJ, benerin komputer, install ulang, seperti itu kan. Nah, dari situ kok seru, ya kan, kita bongkar, kita rakit, kita install Windows, kok seru, ya kan. Nah, lambat laun kan lulus ya udah, saya nerusin aja apa yang udah dapet dari TKJ ke informatika tadi yang belum kesampaian. Awalnya emang saya mau masuk informatika karena emang tertarik lah ngulik kan, tapi lebih kepada website. Nah, dapetnya pun nemu kliknya itu nggak langsung. Jadi semester 1, semester 2 tuh saya masih mahasiswa normal lah. Ngawang-ngawang gitu lah. Si awang-awang masih normal, semua mata kuliah masih bener. Udah yang penting nilainya A, udah kan. Semester 3 baru mulai tuh, ada penjurusan kan. Nah, disitulah diajarin website. Terus saya juga tertarik buat ngedesain, nah terus langsung. Pokoknya sampai kadang tuh mata kuliah lain gak saya kerjain. Sampai saya ngedesain aja, terus ngambil project, sampai mata kuliah yang lain gak saya kerjain kadang. Fokus aja udah di situ. Itu. Akhirnya ya udah sampai sekarang kerjaan kan. Kayak gitu. Sebagai web design gitu. Nah, betul. Seperti itu. Tapi Mas Sidik nggak ada background di desain gitu ya? Saya sih sebenarnya nggak ada background di desain mas. Saya tuh kan awalnya kan komputer jaringan, jadi emang nggak ada. Bahkan laptop dulu tuh saya nggak ada. Dulu masih sering ke warnet. Paling ya nggak ada sih emang. Cuman paling ya desain-desain biasa, Photoshop kan, ganti background gitu kan. Itu pun kadang nggak pakai Photoshop, kadang dibantu tools kan, banyak tuh di internet kan. Oh, berarti ke warnet tuh part-time mas? Warnet tuh part-time install ulang bisa jadi. Mana ngelak zaman dulu kan, kadang ada ya, komputernya lama banget nih, belum yang samping-sampingnya pada pakai juga, jadi aduh itulah. Mas Sidik ke warnet tuh cuma buat benerin ini doang, CPU? Bisa jadi buat benerin CPU doang. Bukan ngedesain, malah benerin komputer orang. Iya. Oke, menurut Mas Sidik website tuh seperti apa sih mas? Nah, kembali lagi ya ke awal tadi ya kan, website itu apa? Ini menurut pandangan pribadi saya. Jadi saya itu mengibaratkan website itu seperti rumah gitu loh mas. Jadi kan kalau rumah itu ada alamat. Nah di website pun ada, namanya domain. Nah domain itu adalah yang orang lain buat tuju. Misal Mas Anwar mengunjungi setoconsultants.com. Nah itu Mas Anwar menuju ke website Seto Consultants. Nah ada bermacam-macam isinya lah di website itu. Bisa ada gambar, ada konten, ada teks kan, ada berita, ada informasi menarik, ada penjualan, segala macam. Nah di situ tuh buat nampung itu semua, itu tuh perlu yang namanya hosting. Karena kan semakin banyak kontennya, maka kapasitasnya akan semakin besar. Sama kayak rumah juga. Dia akan ada lemari, akan ada buku, rak, kayak gitu. Jadi buat nampung itu semua. Nah, kalau ditanya website itu apa, ya menurut saya rumah digital sih saat ini. Seperti itu. Oh, berarti kayak semacam rumah gitu ya. Rumah buat implementasi ke orang-orang, ke user gitu ya. Iya, bisa ke user, ada mereka tahu gitu loh. Nah, kita punya nih
kita punya brand ini, terus mereka mengunjungi, mereka tahu, jadi lebih kuat gitu. Kayak wadah lah istilahnya itu. Benar, wadah buat nampung informasi. Kan kita kalau misal perusahaan tuh kan ada tim membernya, terus ada story-nya. Nah itu bisa pakai website seperti itu. Mas tahu nggak sih jenis-jenis jenis-jenis website ada apa aja sih mas? Oke, jadi tadi kan udah ke pengertian, nah sekarang ke jenis-jenisnya. Nah ini jenis-jenis website menurut saya itu ada beberapa mas. Satu itu website informatif lah, jadi kayak website berita itu kan berisi informasi. Nah, kedua itu ada website profile. Jadi kayak company profile gitu. betul. Jadi kayak Perusahaan. ya, jadi kayak company profile buat menunjukkan sisi dari perusahaan, ceritanya, backgroundnya seperti apa, terus timnya. Nah, ketiga ada website bisnis. Jadi website bisnis itu seperti e-commerce, website yang diperuntukkan untuk bisnis. Jadi kayak website jual beli, website marketplace, pokoknya ada sesuatu yang untuk menguntungkan gitu loh. Tapi nggak menutup kemungkinan juga mas, karena kebanyakan sekarang website informasi itu juga udah mulai mencari keuntungan. Gitu. Bisa kan dari Google Ads itu kan bisa. Jadi intinya poinnya ada 3 di situ sih kalau dari website sendiri. Website profile, website bisnis, sama website informatif seperti itu. Di situ. Kalau dari segi fungsi website itu apa sih mas? Dari fungsi website. Iya. Ya, dari fungsi website sih sebenarnya lebih kepada agar orang tuh tahu gitu loh. Kita tuh memiliki apa? Misalkan kita memiliki perusahaan, ya agar tuh orang itu tahu perusahaan kita gitu loh. Jadi lebih ke situ sih fungsi dari website. Nah, bisa juga fungsi website itu bisa buat iklan, ya kan? Jadi misal nih Mas Anwar punya produk, misal produk kacang atom misal, ya kan? Mas Anwar tuh stuck gitu loh penjualannya, ya kan? Nah, Mas Anwar perlu nih website buat ngedongkrak penjualannya, pasang yang namanya landing page. Oh itu bisa juga ya? Bisa juga. Nah, salah satu fungsi website itu juga bisa untuk berjualan. Nah, kadang juga fungsi website lainnya itu Mas Anwar bisa, misal Mas Anwar nih suka nulis, ya kan? Daripada tulisan Mas Anwar itu cuman buat nulis sendiri, buat nulis kegalauan, mending kegalauannya itu kan disalurin di website. Karena ada ya, sekarang udah banyak tuh website kayak WordPress gitu kan, udah bisa Mas Anwar share aja ceritanya Mas Anwar, terus dibaca orang. Nah, seperti itu. Itu sih Mas. Kalau tulisan saya dibaca orang nih, saya dapat keuntungan nggak mas? Nah, itu tergantung yang baca banyak nggak. Kalau yang baca cuman saya, kayaknya nggak ada keuntungan. Tapi kalau baca banyak gimana mas? Kalau dibaca banyak bisa mas, bisa keuntungannya satu. Misal Mas Anwar mau ngaktifin ke Google Ads tuh bisa dapat uang dari situ kan, dari Google Ads satu. Misal dua, ada penerbit yang tertarik sama cerita-ceritanya Mas Anwar, jadiin cerita kayak KKN tuh. Karena KKN awalnya dari Twitter kan, tulisan-tulisan biasa di Twitter, tiba-tiba diangkat, yang nonton jadi penonton terbanyak loh di Box Movies. Gila nggak tuh? Kalau kisah cinta saya mas? Kisah cinta bisa sih, cuman jangan yang galau. Kalau yang ya gitu lah. Kebanyakan Indonesia tuh sukanya yang happy ending. Masa sih mas? Iya, soalnya kadang tuh ngegantung ya di ini ntar. Kalau yang sedih kan bisa bikin nangis mas. Ya bisa sih sebenarnya, cuman ya boleh aja sih Boleh mas, aja. boleh aja di share di website itu tadi. Nah itu fungsi website bisa di situ. Gitu. Nah, tulisan-tulisan Mas Anwar tuh tulis aja di blog lah istilahnya, namanya blog, personal blog. Seperti itu. Oh gitu. Bisa. Bisa Gimana? dipikirkan. Mau nulis? Mau nulis. Kisah Siap. cinta saya mas. Oh boleh. Kan ada banyak tuh. Ah. Mantan ini, mantan itu gitu. Mantannya banyak Mas Anwar. Banyak. Siap. Mas, kalau Oke. boleh tahu nih, gimana sih langkah-langkah membuat website dari awal gitu, secara garis besar, kayak misalkan Mas lakuin research dulu yang pertama, nah setelah itu kan saya nggak tahu apalagi gitu setelah research.
Oke, jadi ini kita ngomong ke langkah pembuatan website ya, Iya. secara garis Garis besar. besarnya aja Oke, kayak riset terus apa lagi setelah riset gitu. ya bisa. Nah sebelum itu saya ingin ini dulu nih, kalau di Indonesia itu kadang pembuatan website itu langsung mas, jadi mereka sering mengabaikan yang namanya research. Jadi kadang beberapa perusahaan tuh ingin, ya pokoknya saya pengen lah bikin website ini. Mereka nggak tahu konsepnya apa, nah kan. Tiba-tiba kita langsung disuruh bikin tuh. Ya, kita kan bingung. Nah, satu itu kekurangannya. Nah, kedua, kadang tuh ada mereka belum siap apa-apa, kayak aset gambar, kontennya. Karena kan di website itu kan ada konten kata-katanya kan. Itu mereka belum siapin. Terus kita juga kadang suruh bikin. Itu juga bikin bingung. Nah, sebenarnya proses pembuatan website yang benar itu ya seharusnya pertama kita tahu nih website ini dibangun, dibuat, didevelop itu buat siapa? Satu itu. Makanya ada yang namanya customer persona. Jadi kita bikin gambaran kasar customer yang akan memakai website kita. Bisa kita gunakan umurnya, kita detailkan, terus ada tujuan dia apa, permasalahannya apa. Satu itu kita tahu website kita akan digunakan untuk siapa. Nah kedua itu kita ngelakuin yang namanya harusnya ya wawancara dulu, wawancara sama si customer persona itu tadi. Kan tadi kita udah bikin gambaran kasar umurnya segini. Nah kita cari orang yang seperti itu, terus kita wawancara, ya kan. Habis kita wawancara, terus kita petakan ke dalam yang tadi tools yang tadi kan FigJam, bisa pakai apa, kita petakan masalahnya apa, tujuannya apa. Nah dari situ tiga itu, keempat kita bikin goals, tujuan berdasarkan dari permasalahan si user itu tadi. Nah ini kita nggak berbicara tentang satu user aja ya, jadi bisa 5 user, bisa 6 user kita wawancara. Nah, kita habis itu kan kita bikin tujuannya. Nah, ketika tujuannya itu udah jelas, bisa memecahkan masalah, kita buatlah desainnya terlebih dahulu, desain kasar yang tadi awal, namanya wireframe. Nah, wireframe tuh gambaran kasar lah, masih abu-abu, belum ada warnanya. Nah, habis itu kita buat ke desain yang berwarna, yang lebih bisa dilihat orang lah. Sudah ada warnanya, bisa di tombolnya udah mulai jelas, kontennya udah mulai ada. Nah, setelah itu kan itu udah didesain kan, kita lakukan lagi tuh yang namanya usability testing. Jadi desain yang udah kita buat itu tadi kita coba tawarin lagi ke orang yang kita wawancara awal tadi. Mereka suruh nyoba nih. Nah berdasarkan tujuan, misal tujuannya adalah tujuan satu, ingin pengguna itu bisa login dengan benar. Nah, kita buat alurnya. Nah, yang kita wawancara itu bisa nggak login sesuai dengan alur kita. Nah, kalau dia nyasar, kalau dia malah bingung mencet itu, nah itu berarti ada sesuatu yang harus dibetulkan. Nah, Ada kendala gitu. ada kendala. Nah, itu kan lebih kepada agar website itu nantinya nggak banyak maintenance dan kita bisa lebih fokus ke ide-ide pengembangan berikutnya. Nah, setelah itu habis usability testing ya sudah. Habis itu kita serahkan ke tim IT untuk di-develop. Nah, nggak sampai di situ sih. Habis di-develop itu kita sebagai web designer nih perlu mendampingi si tim IT agar apa yang kita buat tadi, prototipenya tadi yang kita udah buat itu alurnya sesuai. Alurnya sesuai, warnanya sesuai, tata letaknya sesuai. Nah, habis itu kalau mereka udah paham, mereka udah develop, nah habis itu ya udah kita tinggal lakukan yang namanya testing. Nah di testing itu sebenarnya juga ada dua. Jadi ada pertama itu internal testing. Jadi nih sekumpulan lingkungan di perusahaan kita nih kita suruh coba semua. Nah jadi nggak langsung kita lempar ke orang lain. Jadi kita suruh coba semua. Di situ ada masalah enggak? Kalau ada masalah kita perbaiki dulu dari sisi internal. Habis itu masuk ke tahap production. Websitenya sudah bisa dikunjungi orang. Gitu.
Seperti itu. Berarti panjang juga ya mas ya? Sebenarnya panjang juga mas. Iya. Kalau misalnya diceritain sampai detail tuh nggak cukup 2 hari ya? Nggak cukup 2 hari, bisa 7 hari 7 malam. 7 malam ya? Benar, bisa itu kayaknya sih emang panjang. 7 turunan 8 tanjakan. 7 turunan benar. Oke mas, saya mau nanya dong, tantangan yang tantangan di web design tuh apa sih mas? Tantangan di web design itu terkadang itu saya kadang susah fokus aja sih mas. Jadi tantangannya itu lebih kepada diri sendiri sih. Terkadang kita ingin ngedesain ini, tapi kadang kita harus nurunin ego lah istilahnya. Oh ya mas, mau nanya ini dong, Boleh? kalau misalkan nih ada suatu case ya, perusahaan mau bikin misalkan travel agency, Travel agency, ya bisa. kayak semacam Traveloka gitu kan, Benar. tapi budgetnya kecil gitu, gimana tuh mas, bisa atau enggak gitu? Nah itu sebenarnya bisa, cuman seharusnya perusahaan lebih ke sadar diri gitu loh, ya kan? Ya, perusahaannya harus tahu budget mereka tuh berapa. Jadi jangan kebanyakan fitur. Oh tapi bisa gitu ya? Bisa aja, cuman harusnya tampilan aja. Jadi misal nih dia butuh sistem tiket gitu kan, itu kan sistem ya. Dengan budget segitu nggak cukup menurut saya, nggak cukup. Harusnya dengan budget lebih gitu loh, karena kan perlu orang banyak sih mas kalau buat seperti itu tuh. Misal mau buat travel agency itu kan ada perlu orang desainnya minimal 2, ada perlu orang develop 3 minimal. Ya, buat bayar itu, belum buat bayar research, Oh gitu. buat bayar ruangan, kopi dan macam kan. Oh kopi ada juga masuk ke budgetnya mas? Itu sebenarnya kopi itu yang ngebuat website itu jadi. Oh gitu. Karena kalau kita nggak ngopi, itu nggak bisa buat website. Kira-kira kalau mau buat website tuh di angka berapa sih mas? Kayak misalkan company profile, terus kayak length waktunya berapa lama gitu? Nah ini Kalau kayak semacam simpel-simpel aja kayak company profile gitu-gitu. oke. Jadi ini tuh ke angka ya mas kita. Angka. Nah, sebenarnya saya agak riskan juga sih kalau ngomongin angka. Tapi kita ngomong ke range aja ya. Range saja. Nah biasanya tuh kita ini yang saya sering ini ya. Misal dia itu berbadan resmi, itu udah pasti lebih besar dibanding UMKM. Nah, jadi untuk harga itu udah pasti kita bedakan lah. Kalau dari saya ya biasanya, tapi tergantung juga dari fitur. Misal kalau cuman company profile, ya bisa di atas 1 juta sih harusnya. Gitu. Ya, Di atas 1 juta. di atas 1 juta. Company profile, baik itu UMKM ataupun berbadan resmi, pokoknya di atas itulah. Oh gitu. Karena ya itu bagian dari kita untuk menghargai lah developer yang udah kuliah, yang udah belajar sampai malam kan, dia kadang suka ngalong tuh namanya kan, dia suka sampai begadang gitu kan. Itu harus kita hargain yang seperti itu. Jadi nggak bisa kita main tembak harga. Misal saya ada budget segini 100.000 bikinin ini, ya udah nggak bisa kalau kayak gitu mas. Susah. Nggak betul. Tapi kalau misalkan range waktu mas, kira-kira pembuatan itu berapa lama? Kalau range waktu itu biasanya nih, kalau cuman company profile sih harusnya kurang dari 1 bulan. Kalau cuman company profile, cuman range itu nanti berdasarkan perjanjian sih mas. Kita perjanjian kedua belah pihak lah. Ini mau diselesaikan berapa? Tapi kalau range, kalau misal cuman sekedar company profile, itu kurang dari sebulan harusnya bisa. Tapi kalau sistem yang udah kompleks, perlu banyak table, perlu banyak desain, itu mungkin bisa 3 bulanan lebih. Itu bisa 3 bulanan lebih kalau untuk sistem yang udah kompleks itu. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya Oke. untuk diskusi kita hari ini.
Siap Mas. Mau nanya dong Mas, saran buat website apa Mas? Saran kayak pesan dan kesan gitu. Mas selama kerja sebagai web design atau untuk website yang ada di seluruh dunia atau di Indonesia gitu. Oke. Masukan-masukan mungkin. Ya kalau dari saya mungkin sesama pengembang ya, sebagai web designer ya, kita lebih baik buat terus asah skill karena kan kita ada di industri teknologi gitu loh, yang mana pada saat kita itu belajar A, itu sebulan kedepannya pasti udah ada B, jadi langsung cepat. Udah upgrade gitu ya. Nah jadi kita harus menyesuaikan dengan teknologi, jadi kita harus dinamis lah. Nah itu kalau dari sesama pengembang. Nah, tantangan itu pasti banyak, cuman kebanyakan sih paling dari diri sendiri ya, jadi tergantung kita sih kalau tantangan. Nah kalau buat perusahaan ya angka baiknya itu lebih menghargai ya kan, kita yang sudah belajar, misal kita udah membuat, nah itu harusnya lebih dihargain lagi. Jadi harus tahu, minimal ngerti lah alur pembuatan website, minimal ngerti lah pembuatan konsep, nah seperti itu. Mungkin itu ya inti dari website ya. Mas Siap. Sidik sebagai seorang web design itu udah berbagi kisah, Ya, kisi-kisi siap. dan keluh kesah ya sebagai web design. Betul keluh Oke, kesah. Oke Mas, terima kasih banyak Mas Sidik Terima udah kasih, Anwar. hadir di Podsesif ini. Ya, terima kasih Semoga udah diundang. Mas Sidik semakin jaya, Jaya, sukses, oke, siap. sukses selalu. Siap. Oke. Amin. Thank you guys udah nonton Possessive. Nantikan video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe Seto Consultant. Bye bye.